kembali berjumpa di hari Kamis malam jam 7 bersama saya Risti Rustarto di obrolan mesra mengupas sisi luar biasa yang selalu punya cerita-cerita keren pastinya, punya cerita-cerita inspiratif dan juga punya cerita-cerita yang kalau kamu dengerin dari awal sampai akhir ini bisa jadi bisa jadi bikin kamu mungkin secara finansial bertambah khususnya malam hari ini. Nah, malam hari ini saya langsung kenalkan saja ada sahabat saya. Kenapa saya bilang sahabat? Karena ini sebenarnya teman apa ya? Mungkin juga untuk kalian yang sudah pernah follow ke Instagramnya, sudah tahu sedikit. Ada Indra Hadi Wijaya yang merupakan seorang financial planner atau perencana keuangan. Yes. Indra, apa kabar? Baik, luar biasa. Macet nggak tadi kesini? Lumayan Macet? Keluar tol 45 menit lah kesini. Biasa ya, Jakarta ya, nggak heran ya. Tapi malam hari ini topik obrolan kita adalah mengenai financial planning ya. Jadi perencanaan keuangan menuju kemakmuran hidup milenial dan kolonial. Agak-agak bergap ya. Ya. Nah, ya agak-agak bergap ya. Tapi intinya malam hari ini kita mau ngobrolin cuan. Udah, intinya itu. Bener nggak, Ndra? Yes. Nah, tapi kalau ngomongin lo sebagai ini gue lo nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya, karena kita akhirnya emang gue lo gitu. Kalau malam hari ini saya dan kamu nanti jadi bingung malah ya. Iya. Buat lo seorang financial planner, nah ini profesi apa sih? Mungkin juga ya teman-teman ada yang udah tahu, tapi ada yang pengen tahu lebih banyak. Yes. Kalau ngomongin financial planner itu adalah orang yang menjadi konsultan terhadap financial planning atau perencanaan keuangan gitu ya. Okay. Nah, perencanaan keuangan itu sendiri apa? Perencanaan keuangan itu sendiri adalah bagaimana caranya mencapai tujuan-tujuan hidup dengan mengelola keuangan. Karena kan semua orang pasti punya tujuan hidup. Tujuannya kalau secara umum ini orang-orang punya tujuan adalah yang pertama dana pendidikan anak. Mereka mau anaknya sekolah yang tinggi. Yeah. Tapi sementara kita tahu harga sekolah sekarang makin lama makin mahal. Okay. Ya kan? Nah, bagaimana caranya supaya anak kita bisa dipastikan sampai kuliah, sampai S2, sampai S3 atau sesuai impiannya dia. Dan itu butuh financial planner. Tapi sorry to say nih ya, buat gue masalah duit tuh rahasia. Kenapa gue harus cerita-cerita sama orang? Ya, betul. Jadi kenapa sih harus diceritakan sama orang? Karena kadang-kadang ini seperti kayak pemain bola lah ya, atau pemain golf. Seorang pemain golf juga perlu seorang coach kan. Okay. Nah, seorang coach ini adalah orang yang bisa memberikan pandangan-pandangan terhadap kondisinya si pemain. Karena kenapa? Karena si pemain itu mungkin karena sibuk dan dia sendiri nggak bisa ngeliatin dirinya sendiri, makanya dia perlu seseorang yang bisa memandu untuk bagaimana caranya supaya bisa lebih maksimal. Gitu. Oke, gue setuju kalau soal ini. Karena sebenarnya manajemen keuangan ketika kita pasangan suami istri misalnya ya, itu kan sudah kita sama-sama kerja nih ya, udah kerja bertahun-tahun kok rumah kebeli juga enggak gitu loh. Kadang-kadang hal yang seperti itu. Nah, mungkin gini Ndra, lo boleh memulai dengan seberapa penting kehadiran profesi financial planner ini ke keluarga-keluarga yang mungkin sudah punya goals bahwa nanti saya mau tadi sekolahin anak ke luar negeri, nantinya saya 10 tahun mendatang mau punya rumah di Pondok Indah atau di daerah Cipaku atau Cici ya gitu ya kan. Yang penting bukan cicilan kebanyakan. Dan ya di mana tuh? Oke. Jadi kalau misalnya seberapa penting, bisa dibilang penting, bisa juga dibilang enggak. Kenapa? Kalau nggak perlu financial planner kalau misalnya dia bisa ngatur keuangannya sendiri dengan baik. Gitu. Dan fungsinya financial planner itu sebenarnya ada dua sisi ya. Maksudnya adalah ada yang cuma sesekali aja diperlukan. Artinya kalau misalnya lagi ada masalah, gue mau konsultasi dong, sama kayak seperti kita ke dokter, gitu kan ya. Tapi kalau misalnya dokter pun ada yang namanya dokter keluarga, betul nggak? Nah, kalau dokter keluarga adalah seseorang yang mengerti luar dalam tentang kondisi kesehatan si keluarga ini. Ya. Sementara ada juga dokter yang cuma sesekali aja kita datang. Kalau lagi sakit, lagi flu, gue datang ke dokter. Lagi ada kebutuhan apa, datang ke dokter. Bisa seperti itu. Jadi bisa dua-duanya. Jadi nggak melulu harus terbuka semuanya, nggak juga, bisa juga kasus per kasus. Ndra, gue mau siapin dana pensiun dong, gue nggak mau anak-anak gue jadi sandwich generation misalnya, harus ngurusin gue nanti pada saat tua misalnya gitu kan ya. Nah, itu bisa juga kita ngobrolin khusus adalah tentang kondisi bagaimana caranya mempersiapkan dana pensiun. Oke, jadi kita bisa mempersiapkan khusus adalah ngomongin dana pendidikan, khusus ngomongin dana apa. Ndra, gue lagi pusing nih hutang kebanyakan misalnya gitu. Gimana sih cara keluar dari hutang ini
mana yang perlu diberesin duluan dan lain-lain. Nah, itu bisa juga. Atau kita bisa juga ngomong secara komprehensif. Komprehensif itu artinya adalah ya udah kita buka-bukaan, gue punya penghasilan sekian, pengeluaran gue sekian, terus kemudian menurut lo ini kondisi sehat atau enggak nih keuangan gue, kira-kira gue bisa sekolahin anak gue enggak, kira-kira gue bisa pensiun enggak dengan nyaman. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, biasanya klien-klien yang datang ke lo itu apakah selalu orang yang punya masalah, kemudian punya persoalan, apa kalau kata pepatah, besar pasak daripada tiang, atau apa biasanya klien-klien datang sama lo? Ya, bermacam-macam sih. Jadi ada yang tadi yang seperti lo bilang besar pasak daripada tiang. Jadi banyak sekali, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang itu orang-orang itu begitu mudahnya terekspos terhadap yang namanya pinjaman. Ya kan, ada pinjaman online, terus kemudian kalau sebelumnya itu kartu kredit. Mungkin sekitar 5 tahun yang lalu itu lagi rame tuh gunting kartu kreditmu gitu kan ya. Karena kenapa? Karena sebenarnya masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah kebanyakan minjem sebenarnya. Itu yang kondisi utama kan gitu. Dia tidak bisa mengontrol. Jadi kartu kredit itu kalau saya pribadi malah saya senang dengan kartu kredit. Kenapa senang dengan kartu kredit? Yang pertama, kita bisa belanja. Ya kan, nggak perlu bawa-bawa duit cash. Yang kedua adalah ada poinnya. Dapat bonus poin kartu kredit gitu kan ya. Terus kemudian bisa dapat bonus-bonus yang lain-lain. Kadang-kadang ada bisa promo redeem, dan lain-lain, bisa redeem. Kadang-kadang ada promo. Kalau belanja di sini diskon 50% misalnya. Dengan kartu kredit, kalau pakai cash nggak bisa. 6 bulan 0% lagi 6 bulan ya kan? 0%. Nah, tapi masalahnya adalah apa? Masalahnya adalah kalau sesuatu itu, kalau kartu kredit itu dipakai secara salah, maka yang terjadi adalah terlilit hutang. Bunganya 3% sebulan, 3% sebulan itu kali 12, 36%, 40, hampir 40% loh dalam setahun, ya kan? Cuma kita nggak sadar aja. Nah, tapi karena kesalahan pemakaian itu kartu kreditnya yang disalahin gitu. Ya. Dan banyak ya cerita-cerita pahit yang sampai kehilangan asetnya gara-gara mesti lunasin hutang kartu kredit ya. Yes. Kalau sekarang pinjol zamannya. Ya, pinjol ya. Mungkin ada yang pernah dapat teror, melebihi teror dari pasangan ya. Itu pastikan Anda tidak terlibat yang namanya pinjol ya. Karena memang sebagai gini, sebelum ngomong ke sana karena udah terlanjur ngomong pinjol, jadi sedikit gue minta tips. Sebenarnya pinjol ini untuk mereka yang pernah daftar atau iseng-iseng nih di aplikasi, kepencet klik gitu, atau mungkin lo pernah ditelepon memberitahukan bahwa lu kenal sama Indra ya, Indra ini ada cicilan nama gue bla 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 gitu, padahal sebenarnya gue yang bayar cicilan. Terus gimana Indra? Ya, kalau ngomongin pinjol sebenarnya bukan masalah pinjol, bukan masalah KTA, bukan masalah kartu kredit. Jadi ujung-ujungnya adalah sebenarnya bagaimana kita mengelola. Saya sendiri tidak mengharamkan yang namanya pinjaman. Karena pinjaman itu bisa membantu kita sebenarnya. Kalau pinjaman itu dipakai dengan benar. Tapi kalau pinjamannya dipakainya, aduh ada iPhone terbaru nih mau beli gitu ya, terus kemudian duitnya nggak cukup, ini kalau nungguin gaji masih setahun lagi baru kebeli, terus kemudian udahlah pinjol dulu lah atau pinjam atau segala macam. Jadi pinjaman maksa ya judulnya ya. Iya. Nah, kalau gitu apa basic-basic yang mesti harus dipikirkan oleh seseorang ya, mungkin yang usianya minimal dia sudah bekerja, dia bisa merasa settle, kemudian bisa sampai establish, sampai mikirin pensiun. Mungkin apa sih yang biasanya disarankan oleh seorang financial planner? Hari ini saya baru posting satu konten di TikTok gitu ya. Itu adalah tentang langkah pertama merencanakan keuangan gitu ya. Nah, itu saya tulis di situ, saya ngomong di situ adalah yang langkah pertama adalah memastikan bahwa pemasukan lebih besar daripada pengeluaran. Ya dong, jangan sampai tadi besar pasak daripada tiang. Karena kenapa? Kalau misalkan kita penghasilannya lebih kecil daripada pengeluaran, maka otomatis mesti ngutang. Kalau sekarang ngutang, siapa yang bisa menjamin bahwa bulan depan cukup? Terutama adalah kalau hutang-hutangnya hutang-hutang yang konsumtif. Mau beli mobil lah, mau beli handphone lah, mau jalan-jalan lah, staycation, segala macam-macam gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memaksakan untuk membeli hal-hal seperti itu hanya demi membuat konten di sosial media, maka bisa dipastikan bahwa kalau itu digulung terus, lama-lama makin besar. Tapi itu susah, Ndra. Maksud gue adalah desire itu muncul juga karena kita punya sosial media. Yes.
ya saya tidak ingin menyebutkan siapapun ya, oknum ataupun orang, tapi kadang-kadang kita melihat bahwa orang ini wow, dia kehidupannya sangat wah, lifestyle-nya gitu. Ya orang pasti pengen dong. Gue pasti pengen abis iPhone gue 13, 15, abis 15, 20. Masa gue pakai yang jadul, yang 3G terus gitu loh. Gue pengennya yang 5G. Nah, tapi gimana tuh antara menyeimbangkan kemampuan, kemudian dengan kemauan. Iya. Kata orang biaya hidup itu murah, yang mahal tuh gaya hidup. Setuju, sepakat. Oke. Bener ya. Dan sebagai financial planner saya sendiri tidak mengharamkan bahwa orang boleh nggak sih menikmati hidupnya, boleh nggak sih beli barang-barang branded, boleh nggak sih staycation ke Bali di hotel bintang 5, boleh, nggak ada masalah selama ada budgetnya. Yang masalah adalah belum ada budget terus kemudian maksa, ya kan? Nah, jadi kalau dalam financial planning, saya biasanya adalah menyarankan adalah kepada klien itu untuk memiliki pos-pos pengeluaran. Yang paling gampang biasanya adalah yang paling terkenal, paling mudah diikutin 50 30 20. Apa tuh 50 30 20? 50% adalah untuk biaya hidup. 30% adalah untuk happy-happy lah. Yang 20% untuk investasi. Nah, jadi kalau yang 30% ini sudah cukup buat jalan-jalan ke Bali, ya udah pakai aja, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kalau yang 30%-nya belum cukup, ya kumpulin dulu, tunggu dulu gitu. Jadi menunda keinginan untuk kenapa? Karena kita punya sesuatu yang lebih besar di depan yang nanti akan perlu keluar. Kadang-kadang gini, zaman sekarang itu orang-orang banyak sekali yang lupa bahwa nanti di masa depan kita ada pengeluaran-pengeluaran yang besar. Contohnya apa? Misalkan adalah dana pendidikan anak, dana pensiun, kemudian kita mau beli rumah, mau ibadah, dan lain-lain. Kadang-kadang kita lupa bahwa ada kebutuhan-kebutuhan yang di masa depan. Kita jadi hidupnya itu banyak yang seperti seperti supir bajai gitu loh. Yang penghasilan hari ini dihabiskan hari ini. Karena kenapa? Besok narik lagi. Besok narik lagi dapat duit lagi kan? Dapat duit terus kemudian ya udah habisin lagi. Ngapain simpen-simpen? Ngapain buat nanti segala macam-macam. Contoh paling gampang. Kalau kita ngomongin biaya pendidikan. Ada satu survei Perum Pegadaian, itu ramenya itu nggak setiap hari, nggak setiap saat. Tapi biasanya ramenya adalah pada saat anak mau masuk sekolah. Ya kan, bulan-bulan April, bulan-bulan Maret gitu ya. Udah bulan Juni mereka mau masuk sekolah, itu Pegadaian rame. Kenapa? Gadain perhiasan, gadain apa gitu ya. Untuk apa? Untuk biaya sekolah anak. Padahal begitu anak, kita punya anak nih, punya anak begitu lahir, saya sudah tahu nanti 6 tahun kemudian akan masuk SD, 12 tahun kemudian akan masuk SMP, 15 tahun kemudian masuk SMA, 18 tahun kemudian masuk kuliah. Ya kan, kita sudah tahu. Tapi kurang sadar ya. Tapi nggak disiapin. Oke. Nah, tapi gini, kalau hitung-hitungannya adalah 50, 30, 20. 20 ini untuk investasi tadi ya. Nah, apakah cukup tuh kalau kita cuma nabung terus? Saya nggak bilang bahwa menabung di bank itu ini ya, cuma kalau dipikir dengan misalnya bunganya hanya sekian persen seperti sekarang, nah kapan nih beli rumahnya, ganti mobilnya, ganti handphonenya, kapan nih gitu loh? Oke, pertanyaan bagus. Jadi kalau misalkan kita ngomongin investasi, ini berbahagia banget kita yang hidup di zaman sekarang. Kalau zaman dulu 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kita mau investasi tuh susah banget. Saya terus terang saya join ke ke industri keuangan, ke jasa keuangan itu awalnya adalah karena beli unit link. Gitu ya, beli unit link, beli asuransi yang ada investasinya. Kenapa saya masuk ke unit link? Karena ternyata pada saat itu 15 tahun yang lalu itu saya mau beli reksadana aja susah. Mau beli reksadana mesti datang ke kantornya, minimal berapa puluh juta gitu ya baru bisa buka account dan lain-lain. Oh, dengan unit link dengan 300.000 bisa masuk ke sistem keuangan, sistem investasi yang kurang lebih mirip sama unit link. Meskipun ada embel-embel asuransinya gitu ya. Tapi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang dengan aplikasi handphone, duit 10.000 bisa investasi. Oh iya? Iya. Duit 100.000 bisa investasi. 10.000 biasanya cuma buat bayar parkir sama. Nah, iya sekarang kemarin saya baru beli saham di Amerika Serikat dengan duit 30.000.
Meskipun Ini gue juga lagi mikir ambil ngitung kalkulator 30.000 itu berapa? $1 aja berapa? meskipun hanya 0, sekian saham gitu ya, Oke. yang bisa dibeli, tapi bisa masuk ke dalam sana. Luar biasa kan? Ya. Zaman sekarang itu sangat-sangat dimudahkan. Duit Gimana 10. caranya? Tunggu dulu. Tapi saya mau ngajak teman-teman yang sedang bergabung melalui live Instagram, boleh ya? Kali ini saya berikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung sama Indra mengenai dari perencanaan keuangan yang mungkin teman-teman miliki. Nah, apa sih kendalanya? Apa sih yang kalian rasa berat? Atau mungkin kalian mau bagi? Kalau nomor telepon sama IG-nya Indra nanti ya di episode terakhir ya. Saya tanya itu. Ini teman-teman di Instagram juga suka lucu-lucu. Nah, tapi apa yang boleh dilakukan? Jadi ketika baru nikah, kemudian kita berpikir baru bekerja, kemudian menikah, punya anak, mana yang harus diutamakan? Dana pensiun dulu kah? Ataukah dana untuk ketika kita punya anak, dana untuk anak? Oke, sebelum masuk ke sana saya mau tambahin sedikit. Menurut Risti 100.000 itu zaman sekarang bisa buat apa, Riz? 100.000 buat makan dong, bisa. Buat makan bisa, Beli kopi-kopian sore-sore bisa. Kemudian beli pulsa bisa, ya kan. Mesti nonton YouTube. Apalagi ya? Ya banyak lah. Cepet habis ya. gak? Nggak berasa, cuma gini doang ting uangnya gitu dari dompet. Oke. Nah, sekali lagi kemarin baru bikin konten juga di TikTok tentang duit 100.000. Gitu ya, duit 100.000 kan sekarang cepet banget habis lah ya. Cepet banget habis. Tapi kalau kita kumpulin, ternyata itu bisa jadi lumayan gede. 100.000. Anggaplah seseorang usianya 25 tahun gitu ya. Oke. 25 tahun zaman sekarang orang biasa pensiun usianya 55 tahun. Ya. 30 tahun. 30 tahun kali 12, 360 bulan. Kalau setiap bulan menyisihkan 100.000, 360 kali 100.000 itu 36 juta. Betul ya? Kalau 36 juta ada nilainya nggak buat pensiun? Nggak ada. Pastinya nggak ada lah ya, kecil banget 36 juta zaman sekarang aja jarang beli aset susah gitu ya. Ya. Tapi kalau misalkan ternyata 100.000 sebulan itu diinvestasikan. Saya kemarin baru dapat laporan hasil dari peer-to-peer lending itu menghasilkan setahun itu 16%. Oke. Tapi kita nggak usah ngomong lah 16%, kita ngomong 10% aja. Ya. 100.000 setiap bulan selama 30 tahun diinvestasikan ke investasi yang menghasilkan 10% setiap tahunnya. Itu hasilnya kira-kira tebak, Riz, berapa? Tadi 36 juta, kira-kira jadi berapa, Riz? Selama 30 tahun. boleh pinjam kalkulator nggak sih? Ini agak susah nih pelajaran 100.000, matematika. jadi kan totalnya 36 juta ya tadi Ya. kita udah hitung ya. Ternyata menghasilkan kurang lebih 218 juta. Hanya diinvestasikan ke investasi yang menghasilkan 10% setiap tahun. Tapi kan yang namanya peer-to-peer lending beresiko. Ya. Banyak kalau misalkan gagal bayar gimana? Kalau misalkan orangnya kabur bagaimana? Ya. Anggaplah 100.000 yang kita masukkan, setengahnya hilang. Gitu ya, setengahnya hilang. Maka cuma 50.000 yang bisa diinvestasikan, yang benar-benar menghasilkan gitu ya. Padahal hasil dari peer-to-peer juga nggak sampai sejelek itu sih. Oke. Itu masih di atas 90%, masih oke gitu ya. Oke. Anggaplah 50%-nya hilang, masih jadi 118 juta. Tuh. Ya. Padahal kalau kita simpan di bawah bantal 36 juta doang. Oke. Ya kan? Jadi artinya adalah apa? Artinya konsistensi dan kemudian kita melakukan investasi sejak awal itu ternyata adalah kunci dari punya masa depan keuangan yang bagus. Oke, tapi kan ada orang bilang nih, high profit, high risk. Yes. Apakah peer-to-peer ini cukup high risk juga? Atau gimana? Karena kan sekarang daftarnya bisa lewat aplikasi nih. Yeah. Ini peer-to-peer yang pinjaman itu ya? Betul. Gitu. Oke, boleh mungkin teman-teman juga belum paham nih peer-to-peer itu apa sih, Indra? Oke. Peer-to-peer itu misalkan ada lagi nih. Peer-to-peer adalah pinjam meminjam uang. Ya. Kalau zaman dulu saya mau pinjam uang, saya punya usaha misalnya. Ya. Saya punya usaha mau pinjam uang harus ke bank. Ya. Harus laporan keuangan segala macam bla bla bla. Ya. Dan Gadein prosesnya aset agak atau panjang. apa ya, ada aset yang dijaminkan. Ya, betul, prosesnya agak panjang dan nggak semuanya bisa masuk ke bank gitu kan ya. Ya. Peer-to-peer itu adalah menjembatani. Risti kalau misalkan punya uang 1 miliar, terus kemudian mau investasi, taruhnya di bank. Ya. Oke, di bank bunganya berapa persen? Zaman sekarang 4%, gitu ya. Sementara kalau misalnya Risti datang ke bank mau minjem, bunganya berapa? 8?
lebih. 12 Di atas 10. ya. Nah, di atas 10 Iya, gitu ya. 8 sampai 12% maybe. 4% sama 12%. Jauh kan? Mm-mm. Yang sisanya masuk kemana? Profitnya bank. Betul Iya, kan ya? Betul. Bank bisa hidup, bisa ngasih apa namanya? Itu belum admin bla 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 dan Iya, sebagainya ya. Betul. Itu kan dimakan oleh bank. Zaman sekarang peer to peer itu adalah menjembatani antara peminjam dengan yang punya duit lewat aplikasi. Itu namanya peer to peer lending. Saya punya duit 100 juta. Risti mau pinjam 100 juta. Oke. Gitu ya. Kalau saya pinjamin ke Risti 100 juta, terus kemudian Ristinya gagal bayar, apa yang terjadi? Uang saya 100 juta hilang. Beresiko nggak buat saya? Banget. Beresiko. Tapi kalau saya punya 100 juta, saya pinjamin ke Risti 100 ribu, masalah nggak? Nggak masalah. Risti gagal bayar pun Cuma 100.000. cuma 100 ribu hilangnya. Oke. No problem. Nah, yang perlu saya lakukan adalah saya mencari orang seperti Risti berapa tuh? Kalau 100 ribu, Berarti 1.000 orang. 100.000 orang. 1.000 orang ya. Saya cukup pinjemin duit 100 juta saya kepada 1.000 orang. Masing-masing 100 ribu. Risti dapat duit nggak 100 juta? Dapat 100 juta dari mana? Dari 1.000 orang yang masing-masing minjemin 100 ribu. Iya, iya, iya. Nah, kalau misalnya saya pinjemin kepada 1.000 orang, ada 100 yang gagal bayar, buat saya masalah nggak? Nggak masalah. Nggak akan ada masalah. Nah, itu yang bisa bisa dilakukan oleh yang namanya aplikasi. Zaman sekarang digitalisasi itu keren banget. Makanya kita bisa investasi mulai dari 100 ribu, 10 ribu bahkan udah bisa juga. Jadi ini sesuatu yang luar biasa. Ini pelajaran ya, tapi mungkin juga banyak yang pengen tanya, apakah ini harus dicek legalitasnya? Ketika daftar aplikasi, kita juga takut ya, udah daftar, udah masukin ini, dan kita juga ada isu lain, misalnya data-data kita kemudian diambil dan sebagainya. Sebagai peminjam atau sebagai yang memberi pinjaman? Sebagai peminjam terutama. Sebagai peminjam. Kalau Karena sebagai... banyak yang minjem ya nggak sih? Enggak juga ya? Enggak. Banyak Lebih yang banyak memberi yang pinjaman minjemin. ya? Wow. Lebih banyak yang minjemin. Karena ternyata untung, ya kan? Kan ternyata untung. Enggak, bukan. Karena yang minjam biasanya angkanya besar, sementara yang minjemin angkanya kecil. Yang minjem angkanya besar. Iya. Oh iya, betul. Pasti minjam, sekali minjam 100 Iya, juta. iya. Sementara saya minjemin 100 ribu. Banyakan mana? Iya, banyak. Iya, banyakan yang Banyakan minjemin. yang minjemin, gitu ya. Dan itu membuka kesempatan buat yang modalnya kecil seperti kita, gitu ya. Oh, saya cuma punya 1 juta. Oh, saya cuma punya 10 juta. Nggak apa-apa. Saya punya 500 ribu, nggak apa-apa. Bisa pinjemin kepada 5 orang. Oke. Ya kan? Nah, kalau sebagai peminjam, maka legalitasnya dicek oleh si fintechnya tadi. Nah, legalitasnya, terus kemudian hasilnya gimana, track recordnya seperti apa, dan lain-lain, itu diperiksa oleh si pemberi pinjaman. Tapi kalau saya sebagai pemberi pinjaman, saya terus terang saya mengotomatiskan. Jadi ada otomatisasi juga nih. Jadi saya pokoknya masukin uang. Kemudian saya udah set, saya akan pinjemin kepada semua orang yang mau minjam, pokoknya 100 ribu. Iya. I don't care. Lo mau bisnisnya apa, lo mau meskipun bisa dicek satu-satu, sebenarnya bisa dicek, tapi saya nggak punya waktu untuk apa namanya, untuk ngecekin satu-satu gitu ya. Tapi ya udahlah, pokoknya ada yang mau minjem, kasihlah 100 ribu. Kalau gagal bayar ada Tapi nggak? requirement-nya fintech itu ribet nggak sih? Jauh lebih simpel dibandingkan ke bank sih. Oke. Tapi tentu saja dengan resiko yang lebih tinggi gitu ya. Lebih tinggi daripada bank. Tapi ya itu adalah harga yang memang harus dibayar. Tadi seperti yang Listi bilang, high risk, high gain. Tapi yang seperti tadi kita ngomong juga, 100 ribu, 50% hilang, hasilnya masih oke kok. Gitu. Dan hasilnya so far sih di atas 90% masih oke gitu. Oke. Kembali ke topik kita malam hari ini, Indra. Ketika menjadi seberapa penting kita berkonsultasi dengan financial planner ya untuk perencanaan keuangan, dan bagaimana kita harus memilah-milih. Banyak orang yang akhirnya, saya berhenti kerja, saya mau usaha bikin warung kopi gitu kan, semua modal pensiun dini dipakai warung kopi, tiba-tiba 2 bulan nggak naik, ya udah bye bye gitu kan. Kemarin saya baru ngobrol-ngobrol gitu ya, baru dapat info ada seseorang yang ditawarin pensiun dini gitu ya. Tawarin pensiun dini, dan kemudian dikasih uang adalah pada saat kalau misalnya dia memutuskan untuk pensiun dini, ini dikasih uang 500 juta. Gitu ya. 500 juta itu adalah angka yang besar atau angka yang kecil, tergantung kebutuhan setiap bulannya gitu ya. Kalau misalkan yang mikir 500 juta lumayan juga ya gitu ya. Tapi kita lihat dulu pengeluaran lo setiap bulan berapa.
ternyata pengeluaran dia setiap bulan adalah kurang lebih sudah di angka, jadi penghasilan sekarang nih itu kurang lebih di angka 18 jutaan. Oke. 18 juta kalau sebulan, kalau dikali 12 itu adalah 200 juta. Betul ya? Jadi sebenarnya angka 500 juta itu cuma untuk biaya hidup dia 2 tahun lebih. Nah, ini harus hati-hati nih. Harus hati-hati mengelolanya. Kenapa mengelolanya hati-hati? Karena kalau misalkan salah langkah, dia punya masalah. Oke. Bener ya? Terus kemudian ada juga yang nanya, Indra, kalau misalkan punya duit 500 juta, mendingan beli rumah atau beli rumah, mau dibeliin rumah, ini mendingan kita beli rumah secara cash atau beli rumah secara dicicil. Oke ya? Jadi ada pro dan kontra nih. Ini saya temen di LinkedIn itu melakukan survei gitu kan, mana yang lebih oke, mendingan dibeli cash atau mendingan dibeli kredit. Terus kemudian ada yang memberikan usul dengan sangat-sangat luar biasa, mendingan saya beli kredit, terus kemudian habis kredit, terus kemudian rumah itu disewakan. Oke. Bener ya? Disewakan, hasil sewanya buat Dan bayar revenue, buat iya. bayar ini, buat bayar cicilan. Oh, bagus gak idenya? Bagus idenya. Tapi itu baru di atas kertas. Kenapa di atas kertas? Karena hasil survei, saya sudah survei untuk properti ya, untuk properti itu kalau rumah disewakan itu menghasilkannya kurang lebih 3% setahun. Ya. 3%. Kalau rumah 500 juta itu disewakan paling hasil 15 juta per tahun. Oke. 15 juta per tahun itu 1 jutaan lah per bulan. Bener ya? Sementara kalau kita masukin 500 juta itu ke bank untuk KPR, itu cicilannya kurang lebih, ini udah ngitung 20 tahun ya, 20 tahun itu kurang lebih 4 juta per bulan. Iya. Nombok Gede, dong. gede di bunga ya sebenarnya. Sebenarnya kita bayar cicilan bayar bunga dari tadi nih. Nah itu, jadi segala sesuatu itu harus dihitung. Oke. Di atas kertas bagus idenya, tapi kenyataannya bisa dilaksanakan atau enggak. Nah itu pentingnya punya seorang konsultan. Kalau bisa ngitungnya is oke, jalanin sendiri aja nggak masalah gitu. Tapi punya seorang konsultan yang memang benar-benar punya keahlian di sana gitu ya, itu adalah sebuah nilai tambah. Oke. Untuk klien-klien. Ini ibaratnya kalau punya kasus hukum ada lawyer yang bisa dia konsultasi. Nah, Betul. dan seorang financial planner-nya juga pasti sudah punya sertifikasi ya. Yes. Apa nih? Ketika gue ketemu sama teman yang mengaku-ngaku misalnya saya ini financial planner, apa sih sertifikasi yang aman gitu loh? Ya sertifikasi yang menggaransi bahwa dia adalah certified sebagai seorang financial planner biasanya. Oke, certified financial planner itu adalah sebuah sebuah lisensi yang diberikan oleh satu lembaga, namanya adalah FPSB, Financial Planning Standard Boards, dan itu pusatnya di Amerika. Di Indonesia juga sudah ada, namanya FPSB Indonesia. Jadi gelar saya CFP ini bisa digunakan di luar negeri juga sama, kepakai juga gitu. Oke, CFP ini singkatan dari Certified Financial Planner. Oke. Gitu. Jadi kalau untuk financial planner salah satu yang paling paling banyak lah ya digunakan itu adalah CFP. Oke. Nah, sampai dengan hari ini berapa tahun sih lo udah ada di dunia ini? Saya awalnya itu masuk ke industri asuransi. Ya, jadi Industri sampai sekarang asuransi itu kurang lebih 2006, artinya sekarang 15 tahun lah. 15 tahun. Dan sejauh ini kebanyakan klien lo milenial atau kolonial nih? Campur. Campur. Yang menarik adalah sekarang millennials itu luar biasa banget. Jadi kalau zaman dulu angkatan-angkatan kolonial itu investasinya agak lambat gitu ya. Ya. Agak telat gitu untuk investasi, tapi milenial zaman sekarang masih muda-muda, baru mulai kerja pun sudah mikirin tentang investasi dan lain-lain. Oke. Saya mau minta tolong ke tim saya nih, ada pertanyaan nggak yang udah masuk? Mungkin boleh di-share infonya ke saya di Instagram. Ada teman-teman yang udah masuk karena udah janjiin bisa menjawab pertanyaan. Oke, belum ada yang masuk. Yes. Nah, ketika kita memutuskan untuk berkonsultasi keuangan ke financial planner ya. Nah, kira-kira kita itu di titik apa? Dalam artian gini, apakah kita memang sudah harus misalnya punya penghasilan suami istri bekerja, punya penghasilan berapa? 10 kah, 15 juta kah per bulan untuk dia bisa menghitung itu? Nggak apa-apa loh kita ngomongin angka, karena kan ini juga harus tahu. Dan berapa persen sih bayarnya? Kalau WO kan jelas ya 10% dari ini. Nah, kalau punya financial planner nih bayarnya gimana nih gitu? Iya. Bisa dicicil juga nggak? Cicil 6 bulan 0% ya. Gue nggak ngomong Londra, tapi kalau sama gue boleh lah. Ya,
Sebenarnya adalah konsultasi dengan financial planner itu nggak perlu sering-sering, Ya. itu cukup setahun sekali. Setahun Oke. sekali untuk melihat progresnya seperti apa sih gitu ya. Jadi Ya. terus kemudian kapan bisa dimulai, sebaiknya adalah pada saat sudah mulai punya penghasilan. Jadi punya penghasilan sudah mulai boleh tuh belajar-belajar, kemudian nggak perlu konsultasi langsung juga nggak apa-apa, bisa belajar banyak kok di internet, banyak sekali ngomongin financial planning gitu ya. Tapi akan lebih bagus kalau misalnya bisa meluangkan waktu gitu ya untuk ngobrol-ngobrol lah. Oke, Supaya konsultasi langsung ya. Betul, karena kondisi masing-masing orang berbeda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngobrolin tentang secara umum itu kita lakukan financial check up namanya. Sama seperti dokter, kita medical check up gitu kan ya. Medical check up tujuannya apa? Tujuannya untuk mengetahui kondisi kesehatannya seperti apa. Kalau financial check up melihat kondisi kesehatan keuangannya seperti apa. Oke. Di situ akan kita lihat kira-kira penghasilannya sama pengeluarannya aman atau enggak. Terus kemudian asetnya atau hutangnya nah cukup atau berimbang atau gimana. Karena ada rasio-rasionya. Berapa persen yang bisa hutang, berapa persen dari penghasilan yang untuk cicilan dan lain-lain. Lalu kemudian kita akan lihat juga adalah apakah dia memerlukan asuransi atau tidak. Oke. Karena asuransi zaman sekarang macam-macam ya. Ada asuransi jiwa, sakit kritis, asuransi kesehatan, kecelakaan dan lain-lain. Yang mana yang perlu untuk diambil? Nggak semuanya perlu diambil. Gitu. Jangan sampai kita udah punya asuransi tapi kemudian salah fungsi. Butuhnya asuransi kesehatan ngambil asuransi jiwa. Ya kan? Atau sebaliknya butuhnya asuransi jiwa ngambil asuransi kesehatan. Nah, itu yang perlu kita analisa gitu. Terus Oke. kemudian nanti ke depannya lagi ada ngomongin pajak, ngomongin persiapan dana pendidikan, Ya. ngomongin persiapan dana pensiun dan lain-lain. Nah, Dan itu juga harus dihitung ya ketika ambil asuransi itu, apakah itu hanya asuransi kesehatan saja, jiwa juga, ataukah ini harus ada asuransi pendidikan juga, atau asuransi unit link atau investasi Yes, tadi ya, itu yes. juga harus diperhitungkan harus ya. pilih juga mana yang lebih baik. Jadi Oke. beberapa waktu yang lalu sempat ada perdebatan antara unit link sama asuransi tradisional. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih Penting oke? dibeli gitu ya. Nah, terus kemudian jawabannya apa? Jawabannya nggak bisa dijawab. Nggak ada yang lebih baik. Yang ada adalah kita harus memilih mana yang lebih cocok untuk kamu. Oh. Karena masing-masing orang punya kondisi berbeda-beda. Apakah unit link pasti jelek? Enggak juga. Apakah tradisional pasti lebih bagus? Enggak juga. Tergantung kebutuhannya masing-masing. Makanya perlu lihat dulu nih. Kalau dari besar kecilnya itu tergantung apa? Usia pada saat membeli atau gimana? Enggak, asuransi itu dibeli bukanlah berdasarkan usia, bukanlah berdasarkan premi, tapi asuransi itu dibeli berdasarkan kebutuhan. Oke. Ada pertanyaan yang sudah masuk dari salah satu ini nih live Instagram ya. Peer to peer lending apa jaminannya bahwa dana kita yang diinvest di peer tersebut tidak dibawa kabur? Lalu crowdfunding and peer to peer lending adakah bedanya? Oke. Makasih Mbak Cut ya yang udah kasih pertanyaan ini. Ya. Peer to peer lending apakah ada jaminannya ya? Sayangnya jawabannya adalah tidak ada. Itulah sebabnya kita melakukan diversifikasi. Jadi jaminannya apa? Jaminan diversifikasi. Daripada saya minjemin kepada Risi 100 juta sendiri, mendingan saya pinjemin 100 ribu. Hilang pun ya sudahlah, merem aja lah. Oke. Karena yang lainnya masih oke. Oke. Gitu kan ya. Dan itulah yang membuat kita jadi lebih mudah. Kalau bank mau minjemin seseorang, itu jadi masalah. Kemarin ada masalah kan salah satu apa namanya pabrik garment terbesar di Indonesia itu hutangnya masalah, default, nggak bayar gitu kan ya. Buat bank bermasalah. Karena kenapa? Karena pinjaman terhadap orang itu besar banget. Sehingga membuat si banknya sendiri bisa goyang. Oke. Gara-gara satu klien ini nggak bayar. Tapi Ya. kalau cuma minjemin 100 ribu kan nggak ada masalah. Betul. Gitu. Ya, Jadi ya, diversifikasi. Lalu kemudian crowdfunding dengan peer to peer, apakah ada bedanya? Kurang lebih konsepnya mirip, yaitu Hampir adalah sama ya? membiayai sesuatu. Tapi sesuatunya ini yang berbeda. Crowdfunding itu adalah mengumpulkan uang untuk menjalankan sebuah bisnis. Sementara kalau Dia peer- semacam konsorsium, bisa dibilang gitu? Enggak, jadi misalkan kita mau beli sebuah minimarket. Oke. Gitu ya, ada sebuah minimarket, tempatnya bagus, terus kemudian bisnisnya oke. Terus kemudian si pemilik mau jual, dia butuh duit. Kemudian dia jual kepada crowdfunding. Gue punya bisnis nih, kalian mau nggak ikutan bisnis ini? Mulai dari 100 ribu lagi nih. Mulai dari 100 ribu, boleh nggak?
bikin gue mau dong 100.000, gue mau dong 500.000, gue mau 5 juta dan seterusnya. Nah itu bisnis tersebut dijual, itu namanya, itu yang crowdfunding. Kalau peer to peer itu lebih luas lagi, bisa saja dalam bentuk adalah Chris, gue punya tagihan nih ke perusahaan TBK, Ya. ya gue punya tagihan ke perusahaan TBK, tapi ini baru akan cair 3 bulan lagi, Ya. sementara sekarang gue butuh duit nih, gitu ya. Nah ini bisa di peer to peer kan. Oh, jadi untuk yang butuh-butuh dana liquid cepat nih ya. Iya. Oke, satu pertanyaan lagi. Ini gimana cara ngajarin anak sadar akan investasi dan umur berapa sih sebaiknya ngajarin anak? Nah, ini suatu pertanyaan yang menarik. Ini sebenarnya pertanyaan gue juga sih. Ini pertanyaan menarik. Jadi kalau kita ngomongin financial planning, itu dasarnya itu sebenarnya sama seperti kita ngajarin anak. Oke. Anak kita punya uang jajan dong. Sebulan misalkan dikasih seminggu misalnya dikasih 100.000. Terus kemudian dia lagi pengen beli Lego misalkan harganya 500.000. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan apakah kita kasih 500.000? Enggak kan? Yang kita lakukan adalah nih papa kasih 100.000, kamu manage uangnya. Kalau misalkan nggak cukup, kumpulin dulu. Dia ngirit-ngirit tuh, ya kan, ngirit terus kemudian sudah terkumpul, ajak papanya pergi ke toko, terus kemudian beli Legonya yang 500.000. Kurang lebih mirip. Ya kan, itu adalah financial planning untuk anak-anak. Oke. Kalau yang untuk dewasa kurang lebih mirip, cuma angkanya aja lebih gede. Zaman dulu maunya beli Lego 500.000, sekarang maunya beli mobil. Ya. Jadi nggak ada minimal usia ya? Nggak ada minimal Dari usia. semuda mungkin, sedini mungkin itu lebih baik ya? Iya, Oke. anak saya 6 tahun sekarang sudah mulai diajarin tentang konsep uang. Kalau ke minimarket suruh dia yang bayar gitu. Itu kan sesuatu untuk mengajarkan anak untuk mengerti. Oke. Oh, uang ini bisa ditukar sama barang. Ya. Uang ini 100.000 sama 50.000. Oh, jumlahnya beda. Belajar yang bisa. menghitung kembalian Iya. dan sebagainya ya. Iya. Oke. Nah, mungkin teman-teman juga banyak yang selama ini beberapa episode sebelumnya mengetahui bahwa Yusana ini cuma produk multivitamin. No, Yusana ini juga ternyata punya bisnisnya juga begitu ya, yang menguntungkan juga. Nah, tapi kalau bicara mengenai bisnis-bisnis, kalau orang bilang, oh bisnis MLM, ini ngeselin, nyebelin. Nah, menurut seorang financial planner, apa tuh bisnis MLM? Ya, oke, ini adalah sesuatu yang menarik banget ya. Ini sesuatu yang menarik. Dalam artian adalah sekarang ini, zaman sekarang, nggak usah sekarang lah. 10 tahun yang lalu saya ke Rusia. Oke. Gitu ya, ke Rusia, ke Moskow gitu ya. Di Moskow itu pada saat itu adalah sebuah kota dengan biaya hidup paling tinggi di dunia, mengalahkan Jepang pada saat itu. Saya nggak tahu kalau sekarang ya. Jadi di Moskow itu biaya hidupnya tinggi banget. Dan pada saat kita ke sana, kita ngobrol dong sama tour guide-nya. Terus kemudian dia bilang, orang-orang di Moskow itu kebanyakan itu pasti punya 2 pekerjaan minimal. Bisa lebih. Zaman sekarang di Indonesia pun sudah mulai banyak nih. Ada yang punya pekerjaan terus kemudian mencari yang namanya side hustle. Gitu ya, side hustle itu adalah pekerjaan tambahan. Ya. Nah, pekerjaan tambahan bisa apa? Bisa macam-macam, mau MLM, agen asuransi. Kayak saya dulu waktu pertama kali join ke ke asuransi, itu juga part time dulu awalnya gitu kan ya. Mulai dari pekerjaan, Cek ombak ya jadinya ya. punya pekerjaan terus kemudian jadi agen asuransi, lucu juga ya. Kok bisa lumayan gede juga gitu ya. Sama seperti MLM gitu. Jadi side hustle itu salah satu yang menurut saya penting untuk dimiliki. Kenapa? Warren Buffett pernah bilang jangan taruh seluruh telurmu dalam satu keranjang. Ya kan? Sama juga dengan penghasilan. Kita punya multiple source of income itu keren banget. Oke. Jangan cuma mengandalkan pada satu source income aja. Oke, mulai malam hari ini mulai berhitung ya, berapa sebenarnya pendapatan dan berapa pengeluaran sesungguhnya. Nah, terakhir mungkin Ndra, tips buat teman-teman kita ya, ketika kita ingin memulai bisnis, paling banyak kan sekarang itu, apapun bisnisnya ya, mau usaha sendiri. Nah, kebanyakan mikirnya, aduh gue gak punya modal nih, gue harus pinjam nih. Itu perlu nggak sih berkonsultasi juga sama financial planner, selama ini kita dapat pendapatannya berapa dan sebagainya, kita mulai bisnis, itu juga perlu financial planner kah? Ataukah kalau bisnis nih masalah hitung-hitungan sendiri aja? Sebaiknya kalau kita ngomongin bisnis, sebaiknya bukan hanya ngomongin uangnya, tapi bagaimana menjalankan bisnisnya juga perlu. Dan itu di situ perlu yang namanya bisnis mentor. Oke. Dan itu
pentingnya itu salah satu kelebihan lah ya. Kelebihannya bisnis-bisnis seperti MLM gitu ya, seperti apa namanya financial planner seperti saya gitu ya. Itu kelebihannya adalah banyak mentor-mentor yang siap untuk membantu, betul nggak? Kalau misalkan join ke MLM ke Yusana misalnya, sebagai misalkan downline-nya lo pasti akan membantu dia kan? Karena lo adalah orang yang lebih senior, gitu kan? Lebih senior, sudah lebih ngerti tentang bisnisnya, bagaimana menjalankannya, seperti kayak jalan gitu ya. Oh, di sini ada lubang, di sini ada buaya, gitu kan? Jangan sampai lewat sana. Nah itu kan pasti ada di ini ya. Nah itu adalah salah satu kelebihan yang sangat-sangat luar biasa yang nggak dimiliki oleh bisnis di luar. Lo kalau misalkan tetangga gue jualan nasi goreng kayaknya keren nih, laku tiap hari 100 piring gitu ya, gue mau juga bikin nasi goreng. Terus kemudian lo nanya sama dia, bang itu resepnya gimana sih, bikin bumbunya gimana sih, kira-kira dibilangin nggak? Ditabok iya, ditabok kan? iya, Paling piring sama dia iya. Nah kalau di MLM gimana, lo bilangin nggak? Pasti dong, Pasti karena itu kerja dibilangin, tim. karena itu kerja tim. Ya. Nah, ya sama. Jadi itu adalah salah satu kelebihan yang dimiliki oleh bisnis. Jadi MLM itu kan sebuah bisnis. Ya kan, sebuah bisnis juga. Yang mana kelebihannya adalah apa? Kelebihannya adalah mungkin satu modalnya kecil. Jadi tergantung yang jalanin sebenarnya ya. Iya, pastinya. Tergantung yang jalanin, dan harus lihat juga siapa mentornya. Itu yang paling penting. Iya. Dan kalau ngomongin soal investasi, seberapa atau berapa sih usia standar lo harus mulai berinvestasi? Warren Buffett, atau pendapatan lo harus minimal berapa supaya lo bisa berinvestasi atau gimana? Warren Buffett mulai membeli saham pertamanya di usia 13 tahun. Jadi di usia berapa harusnya mulai investasi? Sedini mungkin. Begitu lo punya penghasilan, mulailah berinvestasi. Karena tadi 100.000 itu bisa menjadi ratusan juta hanya dengan 100.000 setiap bulan. Wow. Kayaknya malam ini mulai berhitung. Terakhir mungkin pesan-pesan buat teman-teman apa, Ndra? Untuk pesan untuk teman-teman adalah ingatlah bahwa kita bukan hidup hanya untuk hari ini saja, tapi ada pengeluaran-pengeluaran di masa depan yang sangat perlu gitu ya kita sisihkan sejak sekarang. Dan saya mau menekankan adalah pentingnya dana pensiun. Kenapa dana pensiun? Karena dana pensiun ini adalah sesuatu yang anak-anak muda merasa masih lama. Gitu ya, merasa masih lama, nanti aja lah. Terus padahal itu adalah sesuatu yang butuh besar banget. Ya. Saya tadi baru ngitung, seseorang yang usia 27 tahun, kalau misalkan dia punya pengeluaran 10 juta setiap bulan, gitu ya, maka di usia 55 tahun dia butuh kurang lebih 12 miliar untuk dana pensiunnya. Angkanya gede banget ya. 27 tahun, kalau dia punya pengeluaran 10 juta dan dia mau mempertahankan 10 jutanya itu, gaya hidup yang 10 jutanya itu, 10 juta bukan sesuatu yang gede ya sekarang ya. Iya. Padahal tiap tahun nambah, baru mau ngomong itu. Ya, itu saya sudah hitung-hitung kurang lebih kalau misalkan 10 juta setiap bulan, maka di usia 55 tahun dengan gaya hidup yang sama, itu dia perlu menyisihkan 12 miliar. Itu gede banget. Gede banget. Wah. Ini benar-benar ini ya. Perhitungannya harus benar-benar matang. Itu kadang-kadang banyak yang merasa nanti aja. Saya sering ketemu usia sudah 45 tahun terus kemudian baru mikirin, Dra, gue pensiun 10 tahun lagi. Selama ini belum punya persiapan apa-apa. Terus gimana caranya? Bayangannya gini. Usia 55 tahun pensiun. Angka harapan hidup di Indonesia kurang lebih sampai 75 tahun. Ya. 20 tahun tuh masa pensiun. Bener ya? Spend-nya 20 tahun, waktu untuk mempersiapkan tinggal 10 tahun. Yang harus disisihkan bukannya 2/3 tuh. Ya kan? Bandingkan kalau kita punya waktu 30 tahun untuk mempersiapkan 20 tahun. Sepertiga aja cukup. Belum ngomongin investasi dan lain-lain. Hasilnya bisa jadi cuma 1/5 atau 1/10 bahkan. Itu adalah sesuatu yang penting banget. Jadi kalau kita ngomongin financial planning, bener-bener ini kita akan ngomongin sesuatu yang komprehensif ya. Jadi di situ mulai ada kebutuhannya apa, terus kemudian bagaimana cara mencapainya. Di tengah jalan kalau ada resiko, bagaimana caranya untuk mendiverse-nya. Jadi ini bener-bener sesuatu yang komprehensif yang seru banget, kalau diobrolin nggak bisa habis sih. Kayaknya nggak bisa habis. Tapi kita udah hampir 50 menit nih malam hari ini. Dan
Mudah-mudahan tadi yang disampaikan sama Indra ini bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi masukan. Mulai malam hari ini pegang kalkulator segera ya. Sebenarnya sudah berinvestasi belum? Sudah berhitung untuk pensiun kita belum? Dan lain-lain sebagainya. Indra Diwijaya, IG-nya apa? IG saya Indra HW, TikToknya juga sama Indra HW. Oke, Atau mau di tahu YouTube lebih juga banyak. ada Indra Hadi Wijaya. Boleh langsung DM ke yang bersangkutan. Indra, thank you banget Siap. sudah berbagi-bagi tips ya. Thank you, sudah kasih Mudah-mudahan panggung. next time nanti kita bisa ngobrol lebih banyak lagi dengan topik-topik yang lain. Siap. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami selama hampir 50 menit ini dan mudah-mudahan juga ini bisa menjadi pengetahuan baru ya. Mulailah berinvestasi sedini mungkin, itu pesan saya malam hari ini. Kita berjumpa lagi di hari Kamis malam jam 7 hanya di Obrolan Mesra mengupas sisi luar biasa bersama saya Rizky Rustarto. Sampai jumpa, selamat malam. Bye. Thank you. Thank you.